Ohio goza asta teman-teman sahabat Rocket TV. Selamat datang di channel Ensiklopedia Rocket TV. Setelah kemarin banyak yang request, kali ini Pak Kimin mau membahas tentang negara Jepang, sebuah negara kepulauan yang pernah menjajah Indonesia. Benarkah negara kita Indonesia bisa merdeka berkat negara Jepang? Tahukah kalian jika penduduk Jepang dari tahun ke tahun itu semakin berkurang? Coba kalian bayangkan, dalam 3 tahun penduduk Jepang bukannya malah bertambah tapi berkurang nggak tanggung-tanggung. Teman-teman, sebanyak 800.000 jiwa. Wow, hal ini membuat pemerintah Jepang membuat kebijakan bagi-bagi uang untuk para wanita yang mau hamil dan melahirkan anak. Wah, sampai segitunya. Kalian mau tahu fakta selengkapnya? Yuk langsung saja simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Mari kita berangkat kembali lagi di channel Rocket TV, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui dari bukti arkeologis. Manusia setidaknya sudah menghuni kepulauan Jepang dan dinamai dengan periode Jomon pada sekitar tahun 13.000 sebelum Masehi menurut Nihon Shoki dan Kojiki. Pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya Kekaisaran Jepang pada tahun 60 sebelum Masehi. Namun beberapa sejarawan mempertanyakan kevalidan sumber ini yang dikarenakan ceritanya banyak mengandung mitos dan legenda yang enggak masuk akal karena referensi sejarahnya ditulis 900 tahun kemudian. Nihon Shoki sendiri ditulis pada tahun 720 Masehi, sedangkan Kojiki ditulisnya di abad ke-8 Masehi. Sebagian sejarawan itu berpendapat jika Kekaisaran Jepang didirikan pada masa Kaisar ke-10 atau saat berkuasanya Kaisar Sujin yang diduga hidup di antara abad pertama Masehi hingga abad ke-4 Masehi. Selanjutnya Kekaisaran Jepang mulai dikontrol oleh Keshogunan pada tahun 1185, sebuah zaman di mana kaisar tidak memiliki kontrol atas kekuatan serta otoritas terhadap kerajaannya sendiri. Shogun adalah jenderal militer tertinggi di Kekaisaran Jepang dan menjadi penguasa pemerintahan sistem kesogunan di Jepang. Ini berlangsung sekitar 700 tahunan, teman-teman, dan berakhir pada tahun 1867 ketika Kaisar Meiji melakukan reformasi negara serta mengambil alih pemerintahan dari tangan Shogun. Tindakan ini bisa disebut juga sebagai restorasi Meiji. Saat era itu juga Jepang untuk pertama kalinya membuka diri terhadap negara lain. Para pelajar banyak pihak yang dikirim belajar ke negara-negara barat. Jepang saat itu juga memulai industrialisasi serta memodernisasi militer dengan membuat senjata api yang lebih canggih. Akibatnya para samurai pun banyak yang tersingkirkan. Nah, karena industrialisasi kan butuh sumber daya yang besar tuh teman-teman. Mulai saat itulah Jepang berpikir untuk menaklukkan daerah-daerah dan kerajaan di sekitarnya. Demi untuk mencari sumber daya, akhirnya meletus tuh Perang Sino pertama Kekaisaran Jepang menyerang dinasti Qing Cina pada tahun 1894, dilanjutkan merebut Kekaisaran Korea di tahun 1905 dan secara resmi mencaplok Korea di tahun 1910. Selanjutnya Jepang ikut di dalam bagian Perang Dunia Kedua yang diawali dengan serangannya ke Cina lagi atau Perang Sino Kedua pada tahun 1917. Karena takut negara Amerika intervensi, Jepang akhirnya menyerang pangkat alan militer Amerika di Hawaii pada tahun 1941. Jepang terus memperluas wilayahnya dan menguasai sejumlah wilayah di Asia Timur dan Asia Tenggara nih teman-teman. Peta kekuasaan Jepang di tahun 1942. Besar banget kan. Jepang akhirnya kalah di dalam Perang Dunia Kedua setelah Amerika menjatuhkan bom atomnya di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Dilanjutkan bom atom ke kota Nagasaki 3 hari berikutnya setelah 2 kali dibom. Atom Jepang pun menyerah. Jepang akhirnya diduduki oleh pasukan sekutu mulai tahun 1945 hingga 1952 sebagai imbalan sekutu angkat kaki dari Jepang. Amerika memaksa Jepang untuk mengizinkan pendirian pangkalan militer tanpa batas waktu. Nah, sampai hari ini pangkalan militer Amerika ini masih beroperasi di negara Jepang. Teman-teman, berikut fakta negara Jepang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Rocket TV dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Rocket TV. Profil negara-negara ini bernama lengkap Nippon Koku dengan Kaisar sebagai kepala negara serta Perdana Menteri. Sebagai kepala pemerintahan, ibu kota negara ini bernama Kota Tokyo. Secara geografis, Jepang merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 14.125 pulau dan berada di kawasan Asia Timur. Negara ini berbatasan laut dengan negara Rusia di sebelah utara serta di sebelah timur dengan negara Korea Selatan. Luas wilayah negara Jepang sebesar 37% serta memiliki jumlah penduduk sebesar 12.15.416 jiwa. Untuk agama 62% penduduk
Jepang tidak beragama, 31% memeluk agama Buddha, 3% beragama Shinto, 1% memeluk agama Kristen, 3% sisanya memeluk agama yang lain, sedangkan untuk etnis sebagian besar atau 8% penduduk Jepang adalah etnis Yamato atau etnis Wajin, lalu 2% sisanya merupakan etnis Ainu yang berasal dari pulau Hokkaido dan Honshu, serta berbagai etnis di luar Jepang yang diidentifikasi sebagai orang asing. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Jepang, sedangkan indeks pembangunan manusia di negara Jepang setara dengan Korea Selatan atau menempati peringkat 19 dunia. Negara ini merupakan negara maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian negara ini bertumpu pada industri kendaraan dan transportasi, industri elektronik, industri mesin dan peralatan, industri bahan kimia, industri manufaktur, industri makanan dan minuman, industri logam, industri pembuatan kapal, serta pariwisata dengan ekspor terbesarnya ke Cina, Amerika Serikat, serta negara-negara Asia Tenggara. Lalu mata uang yang dipakai di negara ini bernama yen Jepang kurs 1. Yen setara dengan reser 7 kehidupan di Jepang. Tahukah kalian jika 92% penduduk di negara Jepang tinggalnya di daerah perkotaan, terutama di kota-kota besarnya? Hal ini mengakibatkan populasi penduduk di desa atau kota-kota kecil di negara Jepang sangatlah sedikit, teman-teman, serta kebanyakan penduduk ini merupakan para orang tua. Coba deh, kalau kalian traveling ke negara Jepang, saking sepinya daerah pedesaan atau kota-kota kecilnya sampai banyak diantaranya harus digabung-gabungkan. Contohnya nih, kalau ada 2 atau 3 kota yang penduduknya sepi lalu lokasinya itu berdekat, maka kota-kota ini akan digabungkan menjadi satu. Tujuannya tentu saja untuk penghematan anggaran negara. Jumlah PNS kan berkurang, teman-teman. Terus pengelolaannya juga lebih efisien. Kita ambil kasus di tahun 1999 sampai 2010 yang terkenal juga sebagai penggabungan besar HSE. Saat itu pemerintah Jepang melakukan program penggabungan besar-besaran kota-kota kecil yang penduduknya sangat sedikit, tercatat 3.202 kota-kota. Ini digabung-gabungin hanya menjadi 17-27 kota saja, teman-teman. Itu tinggal setengahnya aja, sedangkan angka kemiskinan di negara Jepang menurut survei terakhir di tahun 2021 sebesar 11,5% dari total penduduk. Lalu gaji minimum atau UMR di negara Jepang di tahun 2024 ini sebesar 1,2 yen per jam, atau kalau kalian kerjanya itu 1 bulan 160 jam, maka gaji yang diterima sebesar Rp120 yen per bulan atau sekitar 1,7,3 juta per bulan. Perlu dicatat, kalau ini gaji UMR ya teman-teman, dan belum termasuk uang lembur dan uang-uang yang lain. Kalau ada di antara kalian yang sedang bekerja di negara Jepang bisa spill gajinya ya teman-teman, tulis di kolom komentar. Ya kalau perlu kasih infokernya. Siapa tahu bermanfaat bagi saudara-saudara yang ada di Indonesia. Thank you Kekaisaran. Tahukah kalian jika Jepang adalah salah satu negara monarki tertua di dunia, teman-teman? Kalian bayangkan tuh, Kekaisaran Jepang ini pertama kali didirikan oleh Kaisar Jimmu pada tahun 60 sebelum Masehi, dan anak keturunannya secara turun-temurun menjadi kaisar atau penguasa Jepang hingga hari ini. Wow, Kaisar Jepang yang saat ini berkuasa yaitu Naruhito, yang merupakan kaisar ke-176 negara Jepang. Beliau ini naik takhta di tahun 2019 yang lalu setelah ayahnya, Kaisar Akihito, turun takhta. Yang unik nih, meskipun kepala negara Jepang adalah kaisar, namun kaisar tidak memiliki kewenangan terhadap pemerintahan Jepang lo. Alasannya apa, Min? Kok bisa begitu begini, teman-teman? Hal ini terjadi setelah kekalahan Jepang atas sekutu di dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Jepang saat itu dipaksa dalam tanda kutip memprotoli atau mencabut hak serta kekuasaan kaisar dan didelegasikan kepada Perdana Menteri. Jadi semua urusan pemerintahan diurus sama Perdana Menteri, teman-teman. Lalu tugas dan fungsi kaisar Jepang itu buat apa? Masa cuma buat pajangan? Makanya yuk kita bahas, teman-teman. Menarik ini, menurut konstitusi Jepang tugas kaisar itu ada 10. Yang pertama, mengumumkan amandemen konstitusi, undang-undang, perintah kabinet dan perjanjian. Jadi tugasnya yang pertama hanya mengumumkan aja. Teman-teman, yang membuat undang-undang adalah legislatif atau DPR, serta yang menjalankan undang-undang ini adalah Perdana Menteri. Tugas kaisar cuma membacakan. Lalu tugas yang kedua, kaisar menghadiri rapat di parlemen. Tugasnya cukup mudah, cuman ngasih kata-kata sambutan. Lalu tugasnya yang ketiga, membubarkan DPR jika telah habis masa atannya. Kalau masa jabatannya itu belum habis, maka kaisar tidak dapat membubarkan. Lalu tugas yang keempat, mengumumkan diadakannya pemilu untuk memilih anggota DPR. Tugas yang kelima, melantik Perdana Menteri Jepang yang udah ditunjuk oleh DPR dan Hakim Agung. Lalu yang keenam, menandatangani
dokumen amnesti atau pengurangan hukuman terhadap narapidana cuma tanda tangan. Aja teman-teman yang ketujuh memberikan penghargaan kehormatan negara lalu tugas yang ke-8 mengesahkan undang-undang yang telah dirancang oleh Perdana Menteri bersama Parlemen atau DPR Jepang, jadi kaisar tidak bisa tuh nolak-nolak suatu kebijakan atau undang-undang. Lalu tugasnya yang ke-9, kaisar bertugas menerima kunjungan duta besar dan menteri asing dari luar negeri ya, kayak jamuan, makan gitu teman-teman. Lalu tugas yang ke-10, kaisar melakukan fungsi seremonial, contohnya gunting pita, menghadiri perayaan budaya, keagamaan, dan lain sebagainya tuh meskipun kaisar sebagai kepala negara, namun yang menjalankan negara Jepang adalah Perdana Menteri, termasuk Angkatan Bersenjata Jepang juga berada di bawah Perdana Menteri. Begitu teman-teman, Indonesia merdeka berkat Jepang. Tahukah kalian, jika menurut versi Jepang negara kita Indonesia bisa merdeka berkat mereka, beneran? Min bukannya berkat Soekarno? Hatanah ini terdapat berbagai versi teman-teman terkait andil negara lain saat kemerdekaan negara kita Indonesia. Ada yang bilang Indonesia merdeka berkat Jepang, ada yang bilang berkat Belanda, berkat Amerika juga ada, dan yang paling kita kenal Indonesia merdeka berkat kita sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas versi Indonesia merdeka berkat Jepang. Yuk Taimin jabarin. Satu persatu. Yang pertama, di awal penjajahan Jepang di Indonesia kan di tahun 1942, kan Jepang memang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, asalkan Indonesia mau membantu Jepang untuk berperang melawan sekutu saat Perang Dunia Kedua. Makanya, saat itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang direkrut dan dilatih oleh Jepang, yang dipersiapkan menjadi tentara yang kedua sehari setelah bom atom dijatuhkan ke kota Hiroshima pada tanggal 7 Agustus 1945. Jepanglah yang memberikan izin pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tuh lalu yang ketiga pada tanggal 9 Agustus 1945. Soekarno-Hatta dan Rajiman berangkat ke Dalat, Vietnam, tujuannya untuk meminta izin kepada Jepang di bawah Jenderal Terauchi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan hal ini disetujui oleh Jenderal Terauchi. Lalu yang keempat, kalian tahu tempat menyusun teks proklamasi kemerdekaan 1945 itu, di mana di sebuah rumah di jalan, ya masih membonjol nomor 1 di Jakarta Pusat. Kalian tahu, rumah itu adalah rumah dinas milik Laksamana Maeda, seorang perwira dari Jepang. Lalu poin yang kelima, Jepang meskipun sudah menyerah kepada sekutu, namun pasukannya masih berada di Indonesia dan mereka tidak melarang proklamasi kemerdekaan. Nah, itulah 5 alasan Indonesia bisa merdeka menurut versi sudut pandang Jepang. Bagaimana kalau menurut kalian? Yuk diskusi di kolom komentar. Ya teman-teman, Fuji inilah gunung tertinggi di negara Jepang, nama aslinya adalah Fujiyama. Gunung berapi aktif ini memiliki tinggi 3,76 mdpl. Gunung ini juga merupakan salah satu dari 3 gunung suci di negara Jepang. Yang lainnya adalah Gunung Haku dan Gunung Tate. Gunung Fuji juga menjadi simbol negara Jepang, serta masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Coba kalau kalian ketik di internet negara Jepang, pasti yang muncul adalah pemandangan gunung Fuji. Cakep banget kan agama Shinto? Tahukah kalian jika negara Jepang memiliki agama asli yang bernama Shinto? Agama ini menyembah para dewa yang disebut dengan kami. Nah, kami atau dewa yang paling tertinggi di agama itu bernama Amaterasu Omikami atau Dewa Matahari Amaterasu. Lalu memiliki anak bernama Ameno Oshihomimi. Lalu Ameno ini memiliki anak bernama Ninigi no Omikoto. Lalu Ninigi ini memiliki cucu yang bernama Kamuyamuto Iwaribiko Omikoto, yang nantinya ia mendirikan kerajaan yang bernama Nippon atau Kekaisaran Jepang, dan ia bergelar Kaisar Jimmu. Nippon sendiri memiliki arti harfiah sebagai asal mula matahari, karena yang menjadi kaisar sekaligus pendirinya merupakan keturunan langsung dari Dewa Matahari Amaterasu. Nah, makanya kalau kalian melihat bendera Jepang tuh ada gambar bulat-bulatnya, itu bermakna matahari. Karena Kaisar Jepang merupakan keturunan langsung dari dewa tertinggi, yaitu Amaterasu. Maka pemeluk agama Shinto juga menyembah kaisar. Agama ini mulai ditinggalkan pemeluknya setelah kekalahan Jepang di dalam Perang Dunia Kedua. Masyarakat kala itu berpikir, enggak, mungkin negara kita kalah perang. Soalnya kita kan punya dewa pelindung keturunan dari Amaterasu. Ternyata kalah teman-teman. Sejak saat itulah warga Jepang mulai banyak yang berpindah agama, bahkan ateis para orang tua. Negara Jepang dihadapkan kepada masalah penduduknya yang semakin hari semakin berkurang. Tahukah kalian jika Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat kesuburan yang terendah di dunia? Dari data tahun 2023, setiap wanita di negara Jepang ini hanya melahirkan 1,26 anak selama hidupnya. Wow, dikit banget cuy.
Jika di rata-rata penduduk di sini tuh anaknya cuma satu, sedangkan usia rata-rata warga Jepang itu 48,6 tahun atau usia penduduk tertua. Kedua di dunia setelah negara Monaco yang usia rata-rata penduduknya 55. 4 tahun. Kalau di Indonesia itu usia rata-ratanya berapa, Min? Nah ini, orang Indonesia ternyata usia rata-ratanya itu 31,1 tahun, cuy. Lebih muda selain usia rata-rata penduduk Jepang yang tua-tua jumlah lansia di negara. Ini juga banyak banget teman-teman, tercatat 28,7% atau hampir sepertiga dari total jumlah penduduk Jepang berusia di atas 65 tahun selain penduduknya. Yang tua-tua ditambah angka kelahirannya yang sangat rendah. Jepang juga dihadapkan oleh masalah jumlah penduduknya yang dari tahun ke tahun semakin berkurang. Pada tahun 2020 yang lalu, jumlah penduduk Jepang itu 126. 2 juta jiwa, namun di tahun 2023 jumlah penduduk Jepang itu menurun menjadi 125,4 juta jiwa. Bayangin tuh dalam 3 tahun, aja jumlah penduduk Jepang berkurang 800.000 jiwa. Karena kekurangan jumlah penduduk, pemerintah Jepang sampai membuat kebijakan yaitu bagi-bagi uang bagi warga yang mau melahirkan anak. Jadi setiap anak yang lahir bakalan dikasih uang 500.000 yen atau sekitar 54 juta plus bakalan dikasih subsidi biaya persalinan oleh pemerintah. Nah, kalau si anak sudah lahir maka bakalan dikasih uang jajan sama pemerintah sebesar 5.000 yen per bulan atau sekitar 510.000 per bulan. Sampai si anak berusia 18 tahun, wow, enak banget teman-teman. Program ini sendiri menghabiskan anggaran Jepang sebesar 372 triliun tuh cuma pengen warganya melahirkan Jepang. Sampai bagi-bagi uang, cuy. Coba kalau kebijakan ini diberlakukan di negara kita. Tercinta Indonesia, pasti banyak orang-orang yang kerjanya itu cuma di rumah. Pas ditanyain tetangga kamu kerja apa? Sekarang ini kerja bikin anak wisata di Jepang. Kali ini Pak Imin mau ajakin kalian semua traveling keliling negara Jepang. Kita akan mengunjungi kota Tokyo Ibota sekaligus kota terbesar di negara Jepang. Tokyo adalah salah satu kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduknya mencapai 14 juta jiwa. Kota ini memiliki luas 2,94 km². Segi kalian kalau sedang traveling ke Tokyo, kalian wajib datang ke Shibuya tuh. Simpang 4 Shibuya yang menjadi ikon kota Tokyo. Tahukah kalian jika orang-orang yang menyeberang ini mencapai 3.000 orang sekali jalan di saat hari-hari libur? Dalam sehari, pejalan kaki yang menyeberang di sini mencapai 340. Penuh hingga 500.000 orang. Wow, next! Kita akan mengunjungi kuil Buddha tertua di kota Tokyo nih. Jalan masuk ke kuilnya, teman-teman. Dari depan aja sudah keren banget tuh. Dari tempat ini juga kelihatan Menara Tokyo Sky Tree atau Menara Tokyo baru setinggi 634 meter. Ini bernama Sensoi atau Asakusa Canyon yang didirikan pada tahun 645 Masehi. Yuk kita masuk ke dalamnya. Nah beginilah dalamnya teman-teman, emang rame banget. Cuy, setiap tahunnya sekitar 30 juta wisatawan datang mengunjungi kuil ini teman-teman. Dan dinobatkan sebagai kuil paling banyak dikunjungi di dunia. Sekarang kita lihat pas malam hari, suasana pas malam hari juga keren banget. Teman-teman, berikutnya kita akan menuju distrik Akihabara nih. Kawasan Akihabara merupakan pusat anime, manga, ataupun game terbesar di Tokyo. Tempat ini cocok banget buat kalian untuk dikunjungi, apalagi kalian yang ibu asik. Tempat menarik berikutnya kita akan mengunjungi Imperial Palace atau Istana Kekaisaran Jepang. Kompleks istana ini luas banget teman-teman, luasnya mencapai 1,15 km. Wow, tuh istananya ada di balik dinding itu ya teman-teman. Rakyat jelata cuma boleh main di taman saja. Dulunya tempat ini bernama Kastil Edo yang dibangun oleh Ieyasu Tokugawa sebagai tempat tinggal shogun pada tahun 1457. Nah ini di sini banyak banget tanaman bunga sakura. Bunga sakura atau nama lainnya itu cherry blossom merupakan bunga nasional negara Jepang. Kalian mau tahu tempat yang nyaman untuk melihat bunga sakura? Yuk kita berpindah ke Eneno Park yang letaknya di distrik Taito nih. Tempat paling indah untuk menikmati bunga sakura. Bunga ini mekar setiap bulan Maret hingga April. Bagus banget. Kan tamannya ini juga luas banget teman-teman, seluas 1,3 hektar. Tempat ini dibuat menjadi taman yang indah seperti sekarang sebagai hadiah dari Kaisar Taisho untuk anaknya yaitu Pangeran Hirohito yang saat itu menikah di tahun 1994. Pokoknya kalian jangan lupa untuk mampir ke taman ini kalau sedang main ke negara Jepang. Oke, next, kalian yang suka view laut, kalian bisa bersantai di tepi Teluk Tokyo ini. Dia namanya Odaiba Marine Park. Di sini juga ada patung Liberty kecil, tempatnya keren juga loh. Teman-teman, bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke kota Tokyo di negara Jepang? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Tokyo Jepang sekitar 5,2 juta per orang. Hal unik di Jepang, tahukah kalian jika Jepang memiliki lebih dari 4 juta
Mesin penjual otomatis jualannya juga macam-macam, teman-teman. Mulai dari makanan, minuman, hingga mainan, kopi adalah salah satu minuman favorit. Warga di negara Jepang sampai 80% produksi kopi dari negara Jamaika diimpor. Setiap tahunnya ke negara ini kalian tahu, geisha yang itu tuh geisha atau memiliki nama. Line Geiko ini memiliki arti seniman pertunjukan atau penghibur yang awalnya diperankan oleh pria pada abad ke-13, geisha. Wanita pertama baru muncul di tahun 1751. Demikianlah sebil fakta unik dan menarik tentang negara Jepang. Sebetulnya masih banyak banget fakta unik dan menarik lainnya di negara Jepang ini. Kita sambung lagi di part kedua ya teman-teman. Konten ini 100% hasil dari pemikiran serta referensi yang Pimin kumpul.